Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Amin. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Desain Pembelajaran IPA, Program Studi Pendidikan Dasar, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya Rima Rustiawati dan ada dua teman saya, yaitu Ibu Kadarwati dan Ibu Imas Nurmala. Baik, pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran 1 kelas 5 sekolah dasar. Yuk, mari kita simak. Yang pertama ada KD dan indikator. Yang kedua ada tujuan pembelajaran. Yang ketiga ada materi pembelajaran. Yang keempat ada latihan soal. Dan yang kelima ada profil dari kelompok kami. Pertama kita akan bahas KD dan indikator dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama ada kompetensi dasarnya 3.5, menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Indikator pencapaian kompetensinya 3.5.1, menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Kemudian kompetensi dasar yang kedua ada 4.5, membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Indikator pencapaian kompetensinya ada 4.5.1, membuat teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Yuk kita lanjutkan lagi. Di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks bacaan melalui share screen, peserta didik mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan secara tepat. Terdapat dalam keterampilan C4 dan TIPEK. Kemudian, yang kedua, setelah mengamati video ekosistem, peserta didik dapat membedakan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Terdapat dalam pengetahuan C4 dan TIPEK. Kemudian yang ketiga, setelah mengamati video ekosistem, peserta didik dapat membuat bagan melalui LKPD pada Google Classroom, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Kemudian kita lanjut ke materi. Apa ya materi yang akan kita bahas pada hari ini? Yang pertama, ada pengertian dari ekosistem. Yang kedua, ada komponen ekosistem. Yang ketiga, ada penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yuk kita simak berikutnya. Apa ya ekosistem itu? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh sistem timbal balik yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, di sini kalian bisa lihat, ini adalah contoh dari ekosistem, yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Di sini ada cahaya, ada udara, ada produsen, ada konsumen, dan ada pengurai. Produsen ini biasanya tumbuhan hijau. Konsumen ini adalah hewan dari pemakan dari produsen ini. Contohnya di sini ada rusa. Kemudian di sini ada pengurai, yaitu ada jamur dan bakteri. Lanjut ya. Kemudian di sini kita akan bahas komponen ekosistem. Ada dua komponen ekosistem itu. Apa saja? Yang pertama ada abiotik. Yang kedua ada biotik. Nah, abiotik ini ada CO2, yaitu karbon dioksida. Di dalam matahari dan tumbuhan hijau ini terdapat O2, yaitu oksigen. Kemudian di sini ada biotiknya H2O, yaitu air.
Suatu daerah yang ditempati oleh makhluk hidup yang hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya. Baik, kita lanjutkan. Apa ya komponen biotik itu? Komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Biasanya, komponen biotik ini disebut komponen hidup. Apa saja nih contoh dari komponen hidup? Ada komponen biotik, ada 3. Yang pertama ada produsen, yang kedua ada konsumen, yang ketiga ada pengurai atau dekomposer. Apa? Ada yang tahu tidak produsen itu apa? Produsen itu adalah makhluk hidup autotrof yang bisa menghasilkan makanan sendiri dengan cara fotosintesis. Biasanya terjadi pada tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau ini disebut dengan produsen. Nah, ini tumbuhan hijau contoh dari produsen. Kemudian apa ya itu konsumen? Konsumen adalah kelompok organisme yang tidak dapat membuat makanan sendiri, disebut makhluk hidup heterotrof. Contohnya herbivora, karnivora, dan omnivora. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Kemudian yang ketiga ada pengurai atau dekomposer. Apa itu ya? Pengurai atau dekomposer adalah makhluk hidup yang menguraikan makhluk hidup lain yang telah mati. Contohnya jamur dan bakteri. Iya, betul. Di sini kita lihat ada contoh komponen biotik. Yang pertama ini ada apa? Tumbuhan hijau. Biasanya ini ada padi. Ini disebut produsen. Kemudian tumbuhan hijau ini dimakan oleh tikus. Tikus ini sebagai konsumen. Konsumen tingkat 1, yaitu hewan pemakan dari tumbuhan ini biasanya. Kemudian tikus mati dimakan kucing. Kucing ini disebut konsumen tingkat 2. Kemudian kucing mati kemudian jadi pengurai, yaitu jadi jamur dan bakteri. Ini disebut contoh komponen biotik, komponen benda hidup ya. Kemudian di sini pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Tadi kita sudah sebutkan yang pertama ada herbivora. Apa ya herbivora itu? Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Hewan herbivora sangat mudah ditemukan karena dalam kehidupan sehari-hari sering dipelihara oleh manusia. Hewan ini pemakan tumbuhan ya. Kalian bisa lihat di sini ada gambarnya. Kemudian ciri-ciri hewan herbivora itu apa saja ya? Ada 4 nih kita sebutkan. Yang pertama, berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Yang kedua, dia itu mempunyai kakinya 4. Yang ketiga, hewan itu berdarah panas. Kemudian yang keempat, sebagian besar hewan herbivora ini hidupnya di darat. Nah, yuk pengelompokan hewan lagi nih. Yang kedua ada apa nih? Ini contoh herbivora nih yang tadi Ibu sudah sebutkan. Ini ada kuda, ada kerbau, ada kuda nil, ada kambing, gajah. Yang tadi ini ada tapir, yang di sini ada jerapah, ada unta, sapi, kelinci, panda, dan rusa. Dan masih banyak lagi nih hewan herbivora lainnya. Nah, di sini yang kedua, hewan karnivora. Tadi hewan karnivora itu apa ya? Ayo pengertiannya. Hewan karnivora merupakan hewan pemakan daging. Karena memakan daging, maka hewan-hewan tersebut memiliki kemampuan untuk memburu mangsanya, memperoleh makanannya. Ciri-ciri hewan karnivora itu apa saja ya? Yang pertama, sebagian besar adalah hewan buas. Yang kedua, pergerakannya sangat cepat. Yang ketiga, memiliki taring dan kuku yang tajam. Yang keempat, umumnya hidup di darat, namun ada juga yang hidup di air. Lanjut. Yang ini
contoh hewan karnivora, hewan pemakan daging. Tadi ada komodo, ada singa, ada harimau, ada burung elang, ada buaya, ada anjing, ada apa nih? Nih ada serigala. Nah di sini ada singa. Nah masih banyak lagi ya. Di sini nih untuk lebih jelasnya ikan piranha, komodo. Ini ada macan tutul, ada rubah, ada buaya, ada singa ya. Nah di sini kita lanjutkan ada hewan omnivora. Apa ya hewan omnivora itu? Hewan omnivora merupakan hewan pemakan segalanya, baik daging maupun tumbuhan, termasuk kacang-kacangan dan biji-bijian. Selain manusia, ada banyak spesies yang berbeda yang mempunyai pola makan omnivora. Jadi harus diingat, hewan omnivora itu adalah hewan pemakan segalanya, baik ada tumbuhan maupun daging, mereka makan semua ya. Ciri-ciri hewan omnivora itu apa saja yuk kita lihat. Yang pertama ada pemakan tumbuhan dan daging. Yang kedua memiliki pencernaan yang kompleks. Yang ketiga memiliki gigi yang tajam pada bagian depan. Yang keempat memiliki gigi yang datar pada bagian belakang. Nah kita lihat contoh hewan omnivora apa saja ya. Ada simpanse, ada anjing, ada babi, ada tikus. Kemudian di sini ada burung gagak. Di sini ada rakun, babi hutan, landak mini, beruang, kera dan angsa. Nah, kemudian kita masuk ke komponen abiotiknya. Apa ya komponen abiotik itu? Komponen abiotik merupakan komponen yang terdiri dari makhluk tidak hidup. Tadi kebalikan dari komponen biotik. Biotik adalah kumpulan dari makhluk hidup. Kalau abiotik, makhluk tidak hidup. Sebagian besar komponen ini bervariasi dalam ruang dan waktu. Contoh komponen abiotik itu apa saja? Yang pertama ada matahari, yang kedua ada air, yang ketiga ada tanah, yang keempat ada udara, yang kelima ada suhu. Nah, kita masuk nih. Ayo mengamati. Amatilah hewan-hewan yang ada di sekitarmu. Lalu, lakukan kegiatan berikut. Alat-alat dan bahan yang perlu disiapkan. Yang pertama ada gunting, yang kedua ada kertas karton besar, yang ketiga ada spidol, yang keempat ada surat kabar, yang kelima ada majalah bekas, yang keenam ada penggaris, dan yang ketujuh ada lem kertas. Langkah-langkahnya, kegiatannya sudah diketahui. Yang pertama, carilah dan hewan yang terdapat di surat kabar atau majalah bekas. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan penggaris, buatlah tabel besar pada kertas karton tersebut seperti contoh berikut. Yang ketiga, letakkan gambar hewan yang sudah digunting lalu rekatkan pada kolom pertama tabel dengan menggunakan lem. Tuliskanlah nama hewan di bawah gambar. Nah, di sini kalian nih sudah ada kolomnya. Nanti kalian jawab ya, anak-anak. Kemudian, langkah selanjutnya tulislah nama atau jenis makanan yang dimakan oleh hewan-hewan tersebut di kolom tengah. Kemudian tuliskanlah jenis makanan tersebut, apakah termasuk tumbuhan atau hewan lain. Kemudian, tempelkanlah hasil pekerjaan kelompokmu di tempat yang mudah dilihat. Kemudian yang terakhir, lakukanlah galeri work atau melihat hasil kerja kelompok bersama dengan kelompok-kelompok lain untuk saling belajar. Kembalilah ke kelompokmu lalu tuliskanlah kesimpulan tentang hewan dan jenis makanannya pada kotak di bawah ini. Nih, kalian bisa lihat kesimpulannya seperti apa ya, kalian isi ya. Kemudian di sini ada profil dari kelompok 3. Yang pertama ada Rima Rostiawati dengan NIM 2908712, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Ibu Kadarwati dengan NIM 290871004. Kemudian yang terakhir ada Ibu Imas Nurmala dengan NIM 2908712. Kami dari
S2 Pendidikan Dasar Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, sampai bertemu dalam pembelajaran berikutnya. Terima kasih.